Waktu itu cuma ada 7 sampai ke 17 ekor. Tembus, kita dipanggil RT, RW, kendala sampai saya diusir sama owner rumah 3 kali 24 jam saya diusir. Lu bikin aja di Google, gue bantuin. Gue nggak bisa, gue fokus untuk kucing. Dibikinlah Google, namanya apa? Gizmo Rescue. Karena apa? Gizmo itu kucing saya yang dibacok lehernya. Ada dibacok lehernya, terus ada yang disetrika kukunya, terus ada yang dicolok matanya pakai besi cor, ada yang dipatahin kakinya oleh seseorang yang benar-benar kita harus amputasi, ada lagi yang ditabrak lari dengan sampai saat ini masih hidup, dilempar pakai sepatu abri. Jadi dia jalannya kayak sarafnya kena. Kucing-kucing itu saya rawat, dari mereka pendarahan, dari mereka geger otak, itu saya lakukan sendiri dengan pengalaman, dan sampai saat ini masih hidup. Waktu itu cuma ada 7 sampai ke 17 ekor. Suami udah bilang ini bakal banyak nih datang. Akhirnya kita di jalan juga nemu bawa. Singkat cerita, ownernya nggak suka kucing banyak. Kita ngontrak di Villa Gunung Lestari, nggak punya. Akhirnya ya kita pindah ke Bukit Nusa Indah. Waktu itu kucing udah hampir 100 ekor. Saya izin tuh sama yang punya rumah, kita punya kucing gini. Nah dari situ orang-orang mulai pada berobat. Terus saya kenal puskeswan. Dari puskeswan saya kenal namanya Bu siapa tuh, gubernur yang dulu lah apalah, kenal banyak pecinta kucing di situ. Dan saya sering ketemu orang-orang yang bermasalah dengan puskeswan ditolak berobat. Itu saya samperin, butuh apa. Saya ngerti. Kenapa saya ngerti obat-obatan? Karena ibu saya orang kesehatan di Fatmawati. Dari kecil kita diedukasi burung, ikan, kucing, dogi, saya pecinta reptil. Nah, saya diajarin obatnya ini loh di klinik ibu tuh. Saya tahu beli obat. Sampai pun sekarang ilmu itu saya terapkan. Sampai saya bisa nyuntik. Singkat cerita, pindah ke Nusa Indah, diusir, dilawan dengan 5 orang yang berjanggut segini. Karena nggak suka punya kucing, padahal mereka punya kucing. Agak tembus, kita dipanggil RT, RW, kendala sampai saya diusir sama owner rumah 3 kali 24 jam saya diusir. Itu zaman COVID. Akhirnya kita pindah ke Bukit Nusa Indah juga di jalan yang berbeda. Di situ mulai banyak orang minta rescue. Salah satu teman 2019, lu bikin aja di Google, gue bantuin. Gue nggak bisa, gue fokus untuk kucing. Dibikinlah Google, namanya apa? Gizmo Rescue. Karena apa? Gizmo itu kucing saya. Dari situ orang dari puskeswan datang bawa kucing. Teman-teman yang punya shelter, jangan jebol kantong, minta untuk administrasi. Kalau belum disteril, kalau nggak disteril. Di situ saya kenal dengan seorang dokter di klinik BSD, kerja sama dia sampai sekarang. Bangunlah jadi klinik sama dia, kerjasama. Kita punya shelter Gizmo Rescue, kita diusir juga di situ karena tetangga, masalah bau lah segala macam. Di sisi lain masalah keuangan, dan nabrak saya, maksudnya martir saya dengan biaya yang sangat tinggi karena dipikir cari sewa rumah untuk kucing itu susah. Pindahlah kami ke sini. Jadi 10 tahun punya shelter, 4 kali ngontrak, 3 kali diusir. Ini yang keempat. Masalahnya sama, lingkungan. Masalah lingkungan yang notabene-nya nggak ngerti, ada pro dan kontra. Tetapi saya tetap maju. Saya tahu dari Google, orang-orang datang karena kenal saya dari Google. Itu tadi ratingnya. Karena misi saya menyelamatkan 1 ekor kucing adalah berharga buat saya. Dan saya nggak kayak orang-orang shelter atau bagaimana, metode saya berbeda. Saya rawat, saya obatin karena memang saya senang merawat mereka, amanah gitu. Sampai kita orang datang tuh saya juga bingung dari mana. Ternyata dari Google, teman-teman. Disuruh bikin IG, TikTok segala macem, saya nggak ngerti. Jadi saya tahu cuma Google. Singkat cerita, sampai sekarang Google naik-naik, orang banyak yang sumbang makanan, distributor makanan, distributor susu, wet food, semua. Nah, saya ketolong dari situ sama donasi orang, meskipun nggak cukup tapi perputaran ada. Sampai suami saya yang tadinya pensiun, insya Allah, alhamdulillah, itu naik gara-gara mungkin karena doa kucing. Saya bisa bayar pegawai 6 malah saya punya pegawai. Sama ini koordinator lapangan, Om Ian segala macam. Saya budidayakan anak-anak sini. Yuk, ini loh shelter. Nah, sejak itu kita kaos memang udah ada dari dulu. Jadi setiap 1 minggu kita pakai kaos seragam. Semua kelihatan profesional. Saya ajarin mereka, saya edukasi mereka dari namanya nyuci pasir, kotoran, saya pegang pakai begini. Padahal saya itu basic saya fashion. Saya tuh S1 S2 saya di fashion, tapi nggak tahu gimana. Ya inilah saya.
saya nggak punya anak, ya ini kucing-kucing saya. Sampai saya dapat sumbangan kandang, saya dapat sumbangan dari orang-orang, saya banyak kenal orang-orang baik, itu karena kucing itu. Jadi setiap saya keluar pasti saya temu kucing. Jadi 40% saya rescue di jalan, 60% orang dari Google, rata-rata korban kekerasan. Itu yang saya utamakan. Saya terima kucing apapun, kucing tabrakan, kucing masalah, itu semua saya terima. Kenapa? Apa ya, amanah. Gimana caranya saya bisa nyelamatin satu nyawa itu. Sampai hari ini berapa jumlah kucing yang dia? Saat ini kita ada hampir 240 ekor kucing, dogi juga kita ada 8 sama 1 ekor kera. Kalau untuk saya lihat itu selain menyelamatkan kucing juga menghidupkan beberapa ekonomi teman-teman. Insya Allah ya, alhamdulillah seperti itu. Kendalanya ya kembali lagi lingkungan. Saya berapa kali minta bantuan dari pemerintah setempat, ditolak. Saya pengen punya steril gratis, dapat supply gratis dari pemerintah, itu sampai sekarang nggak pernah terwujud. Sampai saya bikin yayasan, karena waktu itu kenapa bikin yayasan, itu disabotase berapa kali dari tetangga yang sekarang. Itu disabotase, intinya saya harus bikin payung hukum. Nah, dengan adanya yayasan ini saya berharap saya juga bisa maju lagi ke Pemkot untuk bisa lahan atau apa, atau lelang tanah yang saya bisa beli gitu loh. Karena rencana saya pengen punya tempat buat kucing-kucing saya, buat dogi-dogi saya, tempat untuk penitipan, klinik, tempat pembuangan limbah khusus, tempat penitipan atau klinik atau tempat grooming atau apalah seperti itu. Tapi saat ini saya nggak mampu itu. Saya berharap suatu saat dengan adanya publik begini, banyak orang yang simpatik sama Gizmo Rescue, mau berbagi, memberikan support sama saya, apapun itu. Dan saya bersyukur sama orang-orang baik yang di luar sana yang sudah support Gizmo Rescue sampai kita punya rating bagus di Google itu. Ini saya lihat pengabdiannya di luar, kita bicara materi kan. Apa yang akan dapat karena perjuangan kelelakan seperti itu. Iya betul. Kita mulai kerja itu dari 5:30, saya 5:30 subuh sudah bergerak karena bayi-bayi kucing 3 jam sekali harus kita kasih susu. Rata-rata orang buang bayi, induknya diambil, bayi dibuang. Itu satu. Kendala saya adalah kucing-kucing kecil itu yang di jalan dibuang. Saya kepinginnya nanti pihak pemerintah kasihlah kita steril gratis ya buat shelter-shelter kecil, dan keuntungannya buat saya nggak ada, kepuasan batin itu aja ya, kepuasan batin. Pada saat saya bisa menyelamatkan satu nyawa, bisa menyembuhkan satu nyawa, itu luar biasa. Karena itu saya udah ikrar bahwa itu ibadah saya, itu aja. Paling ekstrim tuh apa ya? Kucing yang dibacok lehernya. Ada ya? Ada dibacok lehernya, terus ada yang disetrika pipinya, terus ada yang dicolok matanya pakai besi cor, ada yang dipatahin kakinya oleh seseorang yang benar-benar kita harus amputasi, ada lagi yang ditabrak lari dengan sampai saat ini masih hidup, dan ada juga yang dilempar pakai sepatu abri, jadi dia jalannya kayak sarafnya kena gitu. Dan kucing-kucing itu saya rawat, dari mereka pendarahan, dari mereka geger otak, itu saya lakukan sendiri dengan pengalaman, dan sampai saat ini masih hidup. Nah kalau sudah sembuh nih kan, setelah lama saya masih boleh adopsi begitu? Saya lihat-lihat orang. Oleh orang. Ya, saya nggak sembarangan. Saya harus interogasi dia. Juga, ya? Ya, karena nggak semua orang hanya suka, tapi ketika sakit nggak mau keluar uang untuk dirawat. Banyak kendalanya orang-orang yang bermobil mewah, dia nabrak tapi dia nggak mau keluar uang ke rumah sakit, dilemparnya ke shelter. Semua mereka berpikir shelter itu tempat pembuangan terakhir. Padahal mereka nggak tahu kelolanya itu seperti apa. Ada juga bilang, oh shelter ini padahal gratis. Kita bukan gratis, bukan pemerintah. Kita butuh untuk support kucing-kucing gitu loh. Nama lengkapnya izin Kak? Aku namanya Hesti Desilawati, tapi dipanggil di sini Jaya Smoro. Itu.